Perkenalkan, nama saya Murianti. Saya adalah perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Makassar. Saya juga seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus Kristen Maris Makassar. Hari ini saya akan memaparkan mengenai keperawatan menjelang ajal atau keperawatan paliatif. Perawatan paliatif dan fokusnya pada perawatan menjelang ajal. Perawatan paliatif adalah tindakan aktif guna meringankan beban pasien yang tidak mungkin disembuhkan, tetapi juga pada penderita yang mempunyai harapan untuk sembuh bersama-sama dengan tindakan kreatif, menghilangkan nyeri dan keluhan pasien, serta perbaikan dalam bidang psikologis, sosial, dan spiritual. Intervensi keperawatan yang akan membantu klien yang sakit parah untuk mengatasi perasaan yang berhubungan dengan kematian meliputi pemberian obat-obatan, terapi untuk mengelola rasa sakit, membantu klien menemukan makna dan tujuan hidup dengan mendengarkan keluh kesahnya dan menyediakan waktu untuk bacaan, agama, dan kunjungan spiritual. Menjelang ajal sebagai tahap di mana pasien proses akhir kehidupan, bagaimana perawatan paliatif bertujuan untuk menjaga kualitas hidup mereka. Tujuan perawatan paliatif adalah untuk mendukung individu dengan kondisi kronis atau yang mengancam jiwa dengan fokus pada memaksimalkan kenyamanan, mengurangi stres, beban, serta memberikan kelegaan dari gejala dan memaksimalkan kualitas hidupnya. Yang kedua, bagaimana pemahaman tentang kebutuhan pasien menjelang ajal. Secara kebutuhan fisik, fokus perawatan menjelang ajal adalah pemenuhan kebutuhan pasien menjelang ajal. Kebutuhan pasien menjelang ajal antara lain minimalkan rasa nyeri, bahkan tidak merasakan nyeri, merasakan kenyamanan, dihormati dan dihargai, mendapatkan kedamaian didampingi keluarga atau kerabat. Contoh pendekatan untuk mengurangi gejala fisik itu bisa dengan perawatan paliatif, memberikan penanganan gejala yang terampil akibat beban penyakit dan pengobatan serta meredakan penyakit baik secara psikososial, emosional, dan spiritual. Contoh gejala ini mungkin termasuk nyeri, sembelit, kecemasan, depresi, kehilangan nafsu makan, dan lain sebagainya. Memberikan pengobatan untuk nyeri dan manajemen gejala, misalnya kita dapat memberikan morfin, fentanyl, hidromorfon, midazolam. Itu merupakan bagian penting dari perawatan paliatif, baik bagi seseorang dengan penyakit yang membatasi hidup. Terapi komplementer juga dapat membantu seseorang untuk lebih rileks yang dapat mengurangi rasa sakit. Terapi yang umum termasuk kesadaran, meditasi, pijat, aromaterapi, terapi musik, itu juga dapat membantu. Yang ketiga, bagaimana dukungan psikososial dan emosional untuk pasien. Bagaimana pasien mungkin merasa cemas, takut, atau merasa kesepian dalam menjelang ajalnya. Kita tahu bahwa orang yang hidup dengan penyakit terminal menghadapi banyak tantangan yang dapat membuat stres. Wajar bagi orang untuk merasa cemas ketika mereka menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka atau kemungkinan kematian. Kemungkinan penyebab kecemasan lainnya pada orang yang hidup dengan penyakit terminal itu seperti nyeri, orang mungkin khawatir akan merasakan nyeri, obat-obatan, kecemasan bisa menjadi efek samping, ketidakpastian tentang masa depan, akhir pengobatan, toleransi dari teman dan keluarga, terisolasi, kekhawatiran keluarga, kekhawatiran mengenai uang maupun tekanan rohani. Nah, bagaimana contoh perawat memberi dukungan emosional pada pasien paliatif? Mereka peduli terhadap pasien secara emosional dengan berempati terhadap pasien yang menderita, menenangkan pasien yang takut dan memberi harapan kepada mereka. Semua perawatan emosional melibatkan sikap penuh kasih sayang dan menerima serta memperlakukan pasien sebagai individu yang unik. Bersikap lembut, mendampingi orang tersebut agar mereka tidak merasa sendirian. Duduk bersama orang tersebut dan berbicara atau memegang tangannya baik secara kontak fisik. Kemudian yang keempat, bagaimana dukungan pada keluarga pasien. Ini sangat penting mendukung keluarga yang menemani pasien dalam proses akhir hidupnya. Tenaga kesehatan yang berorientasi pada perawatan paliatif harus memiliki sikap peduli terhadap pasien dan keluarga pasien, bersifat empati, menganggap keluarga pasien sebagai seseorang individu yang unik, serta harus mempertimbangkan faktor lain seperti etis, ras, agama, dan faktor budaya lain yang bisa mengaruhi pemilihan perawatan pasien. Contoh cara perawat dapat membantu keluarga dengan memberikan informasi yang jelas mengenai proses kematian, memberikan kesempatan untuk berbicara, memberikan dukungan psikologis, dan memfasilitasi keluarga. Bagaimana kita mengetahui keadaan pasien sebelumnya dan menjelaskan kemungkinan penyebab penurunan kondisi pasien
pasien, berikan informasi yang tepat, jelaskan mengenai prognosis pasien, berikan kesempatan kepada pembimbing spiritual untuk menyampaikan doa, berikan waktu kepada keluarga untuk melihat kondisi pasien, dan berikan informasi mengenai perkembangan dari tindakan-tindakan yang medis yang telah diberikan. Yang kelima, bagaimana pendekatan spiritual dalam perawatan menjelang ajal. Pasien mungkin membutuhkan dukungan psikososial, dukungan spiritual menjelang ajal. Kebutuhan spiritual berbeda untuk setiap orang dan dapat berubah seiring waktu. Kebutuhan spiritual sering terpenuhi saat seorang menemukan cara untuk mengekspresikan diri. Mereka juga dapat menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan mereka terhadap orang lain, tempat mereka di dunia atau terhadap tokoh agama. Yaitu bagaimana pasien mungkin merasakan kebutuhan mendadak untuk memperbaiki hubungannya yang rusak dengan keluarganya. Pasien mungkin berpikir tentang kematian, kehilangan, kesedihan dengan cara yang baru. Pasien dan orang-orang penting bagi mereka mungkin menemukan dukungan untuk memahami apa yang terjadi. Dan beberapa pasien ingin merenungkan makna kehidupan mungkin lebih dari satu sama lain dalam hidup mereka. Contoh bagaimana perawat dapat bekerja sama dengan pemuka agama atau spiritualitas untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien jika hal ini diminta oleh pasien atau keluarga. Cobalah untuk mendorong pasien untuk berbicara mengenai perasaan mereka. Dengarkan tanda-tanda bahwa pasien tengah berjuang dengan masalah spiritual. Mereka mungkin berbicara tentang pencarian makna, perasaan terisolasi atau ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Pasien mungkin memiliki kebutuhan spiritual yang berkaitan dengan bagaimana mereka ingin dirawat. Anda dapat membantu mereka mencatatnya dalam rencana perawatan lanjutan. Kemudian bagaimana menghormati keinginan pasien dan keputusan medis. Ini sangat penting mendengarkan dan menghormati keinginan pasien mengenai perawatan yang diinginkan atau tidak diinginkan pada akhir hidup, seperti soal pengobatan atau alat bantu hidup. Sangat penting sebab informed consent terhadap pengobatan adalah hak pasien. Para profesional kesehatan memilih untuk menghormati keputusan untuk menghentikan perawatan. Menghormati adalah mempertimbangkan keinginan dan keputusan seseorang dengan cara yang bijaksana, serta memberikan dukungan. Staf medis dapat memberikan nasihat profesional yang dapat mempengaruhi keputusan pasien dan keluarga. Bagaimana contoh perawat dapat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga untuk memastikan keinginan pasien dihormati dan pengambilan keputusan medis. Staf medis menjaga komunikasi yang efektif dengan keluarga yang bersangkutan dan memberikan intervensi yang tepat untuk bekerja sama dengan cara profesional perawatan hasil tangannya guna menyempurnakan perawatan lebih lanjut. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat penting pendekatan yang holistik, penuh empati dan sensitif terhadap kebutuhan pasien dan keluarga menjelang ajal, di mana perawatan paliatif ada perawatan medis khusus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga pasien yang menderita penyakit kronis dan sulit disembuhkan. Perawatan yang diberikan ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi nyeri, menjaga kesehatan fisik, psikologis, baik secara spiritual pasien maupun juga kepada keluarganya. Manfaat yang bisa didapatkan dari pendekatan holistik perawatan paliatif yaitu mendukung kesehatan fisik dan mental pasien serta keluarganya, membantu dan memahami rencana pengobatan yang akan dijalani sehingga penyakit kronis yang dialami bisa lebih terkontrol. Kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien dengan upaya mengatasi rasa sakit dan gejala lainnya yang dialami, mencegah terjadinya depresi pada pasien dan keluarga, kemudian memperpanjang panjang umur pasien dengan mendapatkan perawatan paliatif. Pasien dan keluarga pasien yang menderita penyakit kronis diharapkan bisa lebih tabah dalam menerima keadaan penyakit yang mungkin sulit untuk disembuhkan dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian rekomendasi agar perawat selalu menjaga kualitas hidup pasien dengan memberikan perawatan yang nyaman, menjaga martabat pasien dan mendukung keluarga dalam menghadapi proses akhir kehidupan. Sangat penting menjaga kualitas hidup pasien paliatif. Kenapa? Sebab mengatasi gangguan fisik penyakit kronis bisa menimbulkan gejala nyeri, mual muntah, sesak nafas dan sulit tidur. Semua gejala yang dialami dapat membuat pasien mengalami kelelahan sehingga jadi tidak berenergi menjalani aktivitas. Nah, untuk mengatasi atau mengurangi keluhan tersebut, spesialis perawatan paliatif dapat melakukan terapi fisik dan mengajarkan teknik pernapasan supaya bisa pasiennya merasa lebih rileks, nyaman, dan tidak kesulitan untuk bernafas. Kemudian yang kedua itu mengatasi gangguan emosional. Selama mengidap penyakit kronis, pasien akan mengalami gangguan emosional, bahkan bisa mengalami depresi. Di sini perawatan paliatif bersama psikolog
psikolog bisa melakukan sesi konseling dengan pasien dan keluarganya. Kemudian mengurangi masalah finansial. Penderita penyakit kronis bisa menimbulkan masalah finansial khususnya bagi keluarga pasien, di mana perawatan paliatif harus menjelaskan secara detail terkait biaya pengobatan serta pemberian konseling keuangan sebelum pengobatan dilakukan. Kemudian yang keempat dan terakhir, meningkatkan kekuatan spiritual. Untuk mengatasi masalah spiritual, spesialis perawatan paliatif harus bekerja sama dengan tokoh agama sesuai dengan kepercayaan pasien. Cara ini akan memberikan kedamaian dan ketenangan kepada pasien serta keluarga sehingga bisa membantu mengurangi pikiran negatif dan lebih menerima kondisi yang diderita. Itulah pemaparan saya mengenai keperawatan paliatif. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan melihat video yang akan saya tampilkan bagaimana memberikan perawatan paliatif kepada pasien yang mengalami penyakit kronis, yaitu penyakit chronic kidney disease, pasien CKD. Mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Bapak siapa namanya? Pak Grego, Suster. Pak Grego, berapa umurnya sekarang Pak Grego? 62, Suster. 62 tahun. Iya. Iya. Baik, apa keluhannya Bapak sekarang? Ini Suster, saya sesak nafas. Sesak? Iya, sesak. Oh iya, tunggu dulu Pak ya. Sejak kapan Bapak merasa sesak? Pokoknya Suster, setiap saya mau jalan, Iya. pokoknya sesak sekali saya rasa. Oke. Iya. Bapak ada riwayat penyakit apa? Ada sakit ginjal, Suster. Ada lagi? Ini juga saya sering konsumsi amlodipin. Oh, ada. Oh, Bapak riwayat penyakit ginjal dengan hipertensi. Iya, iya tensi, Suster. Baik. Oh ya, ini pernapasannya Bapak ini memang agak cepat ya. Saya hitung ini pernapasannya Bapak ini 24 kali per menit, ya? Iya, Suster, terasa sesak. Oh, iya. Baik, Bapak ada batuk? Batuk, iya, Suster. Kadang-kadang batuk Kadang-kadang ada juga. batuk. Iya, Permisi Pak ya. iya, Suster. Bapak ada merokok? Tidak ada. Ada. Bapak boleh tarik nafas. Oke, hembuskan. Baik, ini Pak dari suara pernafasannya Bapak tidak ada bunyi nafas tambahan Pak ya. Oh iya, Suster. Oke, Bapak merasa nyaman dengan posisi seperti ini atau masih merasa sesak? Ini Suster, saya mohon kasih tinggi kepala karena baik, sesak Pak ya. sekali. Saya tinggikan dulu posisi Iya. kepalanya. Oke, bagaimana? Bapak sudah merasa nyaman posisi Iya, seperti ini? enak sekali Suster, begini kepala aja. Oke, Bapak masih merasa sesak? Iya, Mas. Tetap Mas. Ini saya pasangkan oksigen Pak ya. Iya, Suster. Sesak sekali. Ini fungsinya oksigen untuk mengurangi sesak yang Bapak rasakan, kemudian menambah O2 dalam tubuh Bapak ya. Permisi. Baik. Bagaimana Bapak rasa? Sudah ada oksigen masuk? Iya, sudah. Iya, Suster, sudah agak enakan kalau pakai oksigen. Oke. Bapak, kalau Bapak ada rasa batuk, Bapak bisa tarik nafas dalam, kemudian Bapak batuk seperti itu ya. Coba Oh. bisa tarik nafas dalam, Berapa kemudian kali, Suster? 3 kali, kemudian Bapak batuk. Saya coba dulu, Suster. Iya. 3 kali, Suster. Iya, 3 kali. Baru batuk, Iya, Suster. baru batuk. Sudah Oke, Suster. agak enakan kita rasa? Iya, Suster. Lendirnya mau keluar. Oh iya. Baik, ini saya pasang di tangannya Bapak ya. Ini fungsinya untuk memonitor saturasi oksigennya Bapak ya. Oh iya, Suster. Bagaimana saturasinya, Suster? Iya, saturasi oksigennya Bapak ini 100% Pak ya. 99 99
Saturasi Suster. oksigennya Bapak ini 99% dengan bantuan oksigen. Kalau sebelumnya tanpa bantuan oksigen tadi kan Bapak merasa sesak Iya, ya. Suster. Sekarang bagaimana? Sudah enakan? Sudah enakan suster, pakai oksigen sama posisi jadi di Oh, kepalanya iya. dinaikkan. Baik. Untuk saat ini Bapak memakai oksigen dulu, kemudian memakai saturasi oksigen. Terus nanti dipantau lewat monitor di sini, fungsinya untuk melihat kepatenan jalan nafas Bapak, untuk melihat iramanya nafasnya Bapak, frekuensinya Bapak ya. Jangan sampai jika tidak dimonitor, tidak dipantau, ada kelainan pada pernafasan kepada kepatenan jalan nafasnya Bapak ya. Iya, suster. Baik, untuk saat ini tensinya Bapak itu 128 Pak ya. Oh iya, suster. 128. Normal itu, suster. Iya, normal. Pernapasannya sekarang 98% dengan bantuan oksigen 4 liter per menit Pak ya. Baik, suhunya Bapak 36, nadinya 80 kali per menit ya. Jadi untuk saat ini Bapak terpantau oleh monitor. Jika Bapak perlu bantuan, Bapak boleh memencet bel Pak ya. Oh iya, terima Iya. kasih banyak, suster. Baik, permisi Pak. Iya, suster.